ditindas. Kemudian setelah itu mereka pergi hijrah ke Madinah bersama nabinya, maka masih dalam keadaan kecil kaum muslimin, maka terjadilah peperangan di mana-mana. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bersabarlah dan terus bersabar, kamu pasti akan menang. Dan juga di dalam ayat yang lain, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. La yadurukum kaiduhum syai'a. Jika kalian bersabar dan terus bertakwa kepada Allah, musuh-musuh kalian itu tidak akan bisa menjatuhkan kalian. Ayat ini sangat penting, terutama bagi para dai yang selalu akan mendapatkan onak dan duri dan akan mendapatkan musuh. Meskipun kita tidak berniat untuk bermusuhan, tapi dijadikan musuh, berbicara buruk kepada kita, menuding kita bahwa kita melaksanakan demikian dan demikian, itu akan sunatullah. Maka apa jawabnya? Wa in tasbiru wa tattaqu. Cukup dua perkara, bersabar dan bertakwa, terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka la yadurukum kaiduhum syai'a. Maka alhamdulillah kita mengingat dari dakwah kita di saat kita mulai membuat masjid, mereka teriak-teriak, masjid saja tidak berdiri. Dari dulu sudah setahun, uangnya kemana? Mungkin uangnya dibuatkan untuk rumah dan sebagainya, padahal rumah-rumah ada orang yang membiayai rumah. Al-muhim seperti itu. Maka kita wa in tasbiru wa tattaqu, bersabar dari celaan-celaan dan juga ketakwaan, terus mengajar, mendidik manusia, terus sholat berjamaah. Maka wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan terus bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'a. Fitnah-fitnah mereka dan mereka ingin menjatuhkan kamu, maka tidak akan pernah mampu dengan dua senjata tadi. Sabar atas fitnahan mereka dan bertakwa terus kepada Allah. Maka Allah membuktikan tidak lama seperti itu Allah memberikan kita masjid, dan Allah memudahkan kepada kita untuk berdakwah dan terus menerus dalam keadaan itu. Maka dari sini menjadi pendalilan bahwa kesabaran kunci kesuksesan. Maka disebutkan oleh Nabi, wa'lam anna nasra ma'as sabr, bahwa kemenangan, kejayaan seseorang apapun kejayaannya, dia datang dari kesabaran. Maka oleh sebab itu dulu di saat perang Badr dan perang-perang yang lain, kaum muslimin sedikit. Maka oleh sebab itu disebutkan di dalam Al-Quran, mereka sedikit tetapi karena kesabarannya mereka menang. Maka Allah berfirman, fa'iyakum minkum mi'atan sabiratan yaglibu mi'atain. Maka jika kalian dalam keadaan 100 orang tetapi penuh kesabaran, maka kalian akan mampu menghancurkan 2 kali lipat mi'atain, yaglibu mi'atain. Yang mana permasalahan di sini bukan masalah jumlah. 100 orang yang sabar kepada Allah melawan 200 orang yang kafir musyrik, maka 100 yang menang dikarenakan kesabaran. Dan juga wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfain biidnillah. Maka di antara kalian ada 1000 mampu mengalahkan 2000. Karena apa? Karena kesabaran. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka oleh sebab itu sabar adalah senjata barang siapa yang ingin sukses. Maka ini berhubungan dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Man aradallahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, dia pasti akan diuji. Diuji dengan berbagai ujian, terutama onak dan duri. Dituduh, difitnah dan sebagainya. Ditinggalkan sehingga terjauh dari orang dan ditinggalkan, bahkan tidak ada 1 peser pun uang untuk membantu dia untuk makan, untuk minum dan sebagainya. Namun alhamdulillah Allah terus memberikan dan memberikan
padahal manusia meninggalkannya, maka barang siapa yang bersabar kepada Allah, Allah pasti akan menjadikan kunci kemenangan padanya. Maka oleh sebab itu dijadikan oleh Allah sabar itu sebagai penolong. Barang siapa yang dalam keadaan kesulitan, jadikanlah sabar sebagai penolong. Seperti di Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Maka mintalah bantuan kalian dengan apa? Kesabaran dan sholat. Maka jika kalian dalam keadaan kesedihan, pertama sabar, difitnah sabar, dan laksanakan tetap sholat berjamaah 5 waktu dan sholat malam. Wa innaha lakabiratun. Maka perkara sabar dan perkara sholat berjamaah dan sholat duha dan sholat sunnah-sunnah itu lakabiratun, perkara yang susah dan menyusahkan, illa 'alal khashiyin, kecuali bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Maka inilah lafaz yang pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, wa'lam ana nasra ma'a as-sabr. Maka ketahuilah jika seorang ingin dia itu jaya raya, harus dia bersabar, karena sabar kunci dari kejayaan. Bismillah. Dan yang kedua, berkata Rasulullah di riwayat yang kedua, wa annal faraja ma'al karb. Apa maknanya? Wa annal faraj, kunci kesuksesan yang melepaskan dia dari penderitaan, ma'al karb, dengan al-karb. Karb maknanya kesulitan yang memuncak, di mana dia hanya sekedar difitnah dan dia hanya sekedar digunjing, namanya diburukan di depan ustadz yang lain, biasa. Namun ada suatu hari lebih keras dari itu. Apa? Orang yang membuat fitnah ini mengambil semua yang ada dengan kita, sehingga kita tidak mendapatkan satu apapun yang tadinya kita dapatkan, dan semua orang menjauh, tidak ada yang duduk dengan kita seorang pun misalnya, dan harta-harta yang biasanya datang pun tidak ada. Maka ini dinamakan al-karb, di saat onak dan duri dan ujian memuncak. Ini makna al-karb. Maka apa maknanya? Wa annal faraja ma'al karb. Maka kemenangan dan kebebasan dari penderitaan akan datang setelah penderitaan yang sangat memuncak. Maka inilah ujian. Bukan hanya sekedar permasalahan dakwah, dalam kehidupan kita sehari-hari, di saat kita berusaha berjihad untuk memberikan makan anak dan istri, maka ada suatu hari paling susah, atau dalam bulan paling bangkrut, rugi malah bisnis kita. Maka tidaklah kita menyadari, di saat kita diuji hanya sekedar tidak laku atau modal masih labas dengan pendapatan, masih ada untung sedikit, sabar. Namun suatu bulan pada saat itu, terutama seperti corona dan sebagainya, maka dalam beberapa bulan tidak ada masukan sama sekali. Dalam beberapa bulan dalam keadaan bahkan pailit, modal dengan pendapatan itu tidak ada sama sekali. Yakini, semakin penderitaan kuat dan membahana, di sana semakin rantai-rantai yang mengikat kita penderitaan ini akan terpecah-pecah dan kita akan terbebas. Itu makna dari ucapan secara mendalam, wa inal farja ma'al karbi. Maka tidaklah jalan keluar itu ada kecuali semakin besarnya fitnah dan sabar, maka akan ada jalan keluar. Dan itu adalah ucapan Nabi. Dan dulu ini yang dilakukan oleh semua para da'i ilallah dan para rasul, seperti banyak di dalam ayat Al-Quran bagaimana para rasul mereka itu dimenangkan dari kaumnya,
seperti Musa yang hanya sekadar gembala kambing ditemani oleh Harun, maka Fir'aun, the king of the king, best of the best, core of the core, raja di rajanya dari Mesir, kalah dengan penggembala kambing. Karena apa? Karena Bani Israel dan Nabi Musa dalam keadaan bersabar dan terus menerus. Maka disebutkan di dalam ayat Al-Quran para Rasul itu, hatta idza istai'asa ar-rusulu wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna. Maka jika telah putus asa para Rasul dari apa yang mereka usahakan berdakwah dan mereka dibunuh dan mereka diasingkan dan mereka digunjing dan wa dhannu annahum qad kudzibu, dan mereka menyangka bahwa dia itu telah didustakan dari apa yang dia bawa dari Allah dan dihinakan, dan semakin besar penderitaan, ja'ahum nasruna, maka pasti akan datang setelah itu pertolongan kami. Maka pertolongan Allah Jalla wa'ala itu di saat fitnah yang semakin besar, maka belenggu-belenggu dari penderitaan akan hancur. Yakinilah itu. Dan ini dalam perkara dunia dan perkara agama. Semakin kita digunjing dan semakin kita difitnah, justru semakin kita dibebaskan dari penderitaan kita. Dan disebutkan di dalam ayat Al-Quran kesabaran mereka, hatta yaqula rasul waladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sampai mereka sangat berputus asa dengan pertolongan Allah karena penderitaan yang terus bertubi-tubi, maka sampai di hati mereka bergelitik, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini? Kita sudah dalam keadaan puncak penderitaan. Maka tidaklah puncak penderitaan itu kecuali inna ala nasrullahi qarib, maka akan dekat pertolongan Allah di saat semakin besar penderitaan. Dan ada pun ucapan yang terakhir, fa inna ma'al usri yusra. Di dalam lafaz hadis yang terakhir, maka tidaklah inna ma'al usri, seseorang yang dalam keadaan kesulitan, kecuali pasti akan ada jalannya. Fa inna ma'al usri yusra. Maka ini sesuai dengan ucapan Allah, ataupun kita kembali kepada lafaz hadis yang mana di riwayat yang disebutkan oleh Imam selain At-Tirmidzi seperti Imam Al-Hakim dan yang lainnya, maka disebutkan fa inna ma'al usri yusra, maka tidaklah kemudahan itu setelah datangnya kesulitan. Maka ini maknanya sama seperti yang tadi. Maka ini sesuai dengan ayat Al-Quran, inna ma'al usri yusra. Dan juga Allah berfirman, sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Maka dengan ini selesailah